Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas sedikit tentang pengantar literasi teknologi informasi ya teman-teman. Nah, bahwa literasi teknologi informasi tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kalian ngeh dengan adanya teknologi. Agar kalian ngeh bagaimana cara memanfaatkan teknologi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kalian benar-benar bisa memanfaatkan teknologi yang tujuannya adalah memudahkan kalian di bidang kalian tersebut. Nah, itu tujuannya ya. Karena selanjutnya kita harus tahu juga gitu loh. Kita harus tahu juga teknologi ini apa ya, seperti apa perkembangannya dan seperti apa pemanfaatannya, dan juga kita juga harus tahu guys, kita harus tahu bagaimana sih sejarahnya teknologi ini ada gitu ya. Komputer misalnya seperti itu. Nah, hari ini kita akan membahas sedikit tentang yang namanya komputer gitu ya, komputer teknologi kita. Karena pada ujungnya nanti di dalam dunia kerja, walaupun kalian sekarang kuliah pun ujung-ujungnya kalian akan menggunakan komputer sebagai alat bantu kalian, ya, laptop gitu loh. Nah, makanya kita akan membahas dan mengulas tentang komputer ini apa, gitu ya. Kita mulai pengantar komputer. Nah, kita masuk dulu ke definisinya. Komputer. Komputer didefinisikan yaitu yang disebut dengan komputer, yang berarti menghitung teman-teman ya. Awal mulanya komputer ini diciptakan itu adalah untuk menghitung teman-teman, itu benar ya, menghitung dia gitu loh. Nah, menghitung gitu berarti otomatis kalau dia menghitung sama dengan artinya dia adalah mengolahnya gitu loh, dia sedang ngolah gitu loh. Nah, menghitung. Jadi komputer itu didesain awalnya itu adalah untuk menghitung. Hanya saja perkembangan semakin maju, semakin pesat, maka kemampuan dari sebuah teknologi komputer ini tidak hanya sekedar menghitung saja lagi teman-teman ya. Nah, perhatikan, dia menghitung loh ya, dia menghitung. Ibaratnya komputer lama itu ya seperti kalkulator lah gitu. Ya, seperti kalkulator dulunya. Karena ya kalkulator kan cuma bisa menghitung. Nah, komputer itu didesain awalnya itu adalah menghitung, walaupun sebenarnya tujuan awalnya bukan hanya untuk menghitung tapi adalah untuk lebih dari itu, tapi penemuan awalnya itu adalah menghitung dulu gitu loh. Nah, kalau kita lihat pengertiannya dari beberapa oh, definisi gitu ya, dari buku Enol gitu ya, komputer adalah alat elektronik gitu loh ya. Komputer adalah alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas gitu loh. Misalnya apa tugasnya? Menerima input, nah, memproses input gitu ya, kemudian menampilkan hasil prosesnya gitu loh ya kan, kemudian menyediakan perintah-perintah dari hasil pengolahannya. Nah, jadi dia bisa menerima input guys. Nah, maksud menerima input apa? Data apa sih yang kalian masukkan ke dalam komputer itu ya. Misalnya sederhana, tadi katanya alat menghitung Pak. Nah, misalnya kita inputkan angka 5 ke dalamnya, kemudian kita ambil tombol tambah misalnya. Misalnya tambah angka berapa? Angka 2 misalnya. Kan otomatis ini komputer akan memproses. Nah, angka yang kalian masukkan tadi itu adalah data inputnya. Itulah yang kalian inputkan, yaitu angka 5, kemudian simbol tambah, kemudian simbol 2, angka 2, ya kan? Kemudian apa untuk menghasilkannya? Maka kalian butuh yang namanya simbol dari sama dengan. Kan gitu, operatornya sama dengan ya kan. Nah, barulah nanti di situ diproses oleh komputer teman-teman, diproses barulah menjadi sebuah informasi. Nah, hasil output gitu loh. Nah, barulah keluar hasilnya bahwa 5 tambah 2 adalah 7. Nah, seperti itu. Menurut buku William gitu ya, komputer juga diartikan bahwa dapat melakukan perhitungan besar ya, perhitungan aritmatika. Nah, ujung-ujungnya ngitung juga dong ya kan, otomatis ini kan mengolah juga gitu. Ini nanti kalian baca aja. Kemudian menurut buku Computer Today ya, komputer adalah alat elektronik untuk memanipulasi data. Nah, manipulasi data otomatis mengolah data juga teman-teman ya. Nah, kalau menurut buku Computer Organization ya, komputer adalah mesin penghitung. Nah, mesin penghitung otomatis menghitung lagi gitu, mengolah data lagi intinya. Kemudian kalau dari beberapa definisi tadi, kalau kita
gabungin semua gitu ya, itu akan mendapatkan beberapa kesimpulan dari komputer tersebut teman-teman. Yaitu yang pertama, alat elektronik. Alat elektronik kah komputer ini? Iya teman-teman ya, karena karena komputer ini adalah basisnya elektronik. Tanpa adanya listrik ya di dalamnya, maka ini nggak akan bergerak media ini gitu ya. Yang kedua, dapat menerima input data seperti contoh tadi, apa yang kita inputkan, kemudian dia dapat mengolah data yang kita inputkan tadi, kemudian dia dapat memberikan informasi hasil output dari data yang diolah tadi gitu loh. Nah yang kemudian menggunakan suatu program yang tersimpan di dalam storage-nya ya. Jadi apapun yang kita lakukan di sana, kita inputkan data yang menjadi sebuah informasi yang setelah diolah komputer tadi, itu juga akan disimpan teman-teman. Maksudnya apa? Agar sembari nanti kalian butuh lagi, dia ada gitu loh. Makanya kalian di dalam laptop kalian punya data-data yang kalian simpan. Tujuannya apa kalian simpan di sana? Karena suatu waktu mungkin kalian butuh lagi gitu loh. Kan seperti itu. Yang keenam, dapat menyimpan program hasil pengolahan. Nah, contohnya yang tadi ya, yang barusan. Nah, kemudian yang ketujuh, bekerja secara otomatis. Ya, komputer akan bekerja secara otomatis, teman-teman. Tergantung perintah dari kita sebagai usernya bagaimana cara memerintahkan komputer. Ya, maksudnya seperti apa? Kalian tadi inputkan angka 2, kalian inputkan angka 5, tambah 2. Ya, dari mana itu komputer tahu hasilnya 7? Nah, otomatis dia akan bekerja otomatis. Kan nggak kita juga yang ngisi angka 7-nya kan? Enggak ya kan? Komputer yang tahu angkanya 7 gitu loh. Kalau kalian yang ngisi berarti percuma adanya komputer gitu. Ujung-ujung kita juga yang nyari kan gitu. Nah, seperti itulah komputer. Komputer bekerja secara otomatis. Nah, seperti inilah definisinya dari semua definisi yang kita temukan. Nih, definisi komputer, pengertian komputer ya, adalah suatu perangkat elektronik, ingat ya, suatu perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk mengolah data ya, sesuai dengan prosedur yang telah dirumuskan ya. Masuk mengolah data yang sesuai dengan prosedur ini apa? Prosedur yang benar, maksudnya dia input dulu datanya, barulah jalan prosesnya, barulah hasil keluar outputnya, hasilnya gitu. Itu yang disebut dengan prosedur yang dimaksud di sini ya, yang telah dirumuskan sebelumnya sehingga menghasilkan sebuah informasi yang bermanfaat bagi penggunanya. Nah, penggunanya siapa? Kita sebagai user. Nah, seperti itu. Itulah pengertian dari komputer, teman-teman, agar tidak salah lagi gitu ya. Agar jangan apa ya, komputer kita gunain komputer tapi nggak tahu pengertian komputer ini apa gitu ya. Kita gunain laptop tapi nggak tahu fungsinya apa gitu. Jadi inilah definisinya gitu teman-teman ya. Nah, program. Nah, ini apa nih program gitu ya. Nah, adalah kumpulan dari instruksi atau perintah terperinci yang sudah dipersiapkan supaya komputer dapat melakukan fungsinya dengan cara yang sudah ditentukan. Ini maksudnya program apa? Ingat kalian punya laptop, kalian juga punya komputer misalnya. Di dalam laptop tersebut, komputer tersebut kalau kalian hidupin itu kan adalah kumpulan dari beberapa program yang ada di dalamnya ya enggak. Di situ ada program Microsoft Office misalnya, ada program Adobe Reader misalnya, ada program Chrome misalnya, Mozilla misalnya, Winamp. Nah, itu akan adalah program gitu lah teman-teman. Itu program, itu aplikasi, itu software ya. Nah, dia mempunyai instruksi teman-teman. Maksudnya instruksi di sini adalah dia punya tugasnya masing-masing ngapain gitu loh. Office tujuannya apa? Kalian bikin laporan ya, kalian bikin presentasi. Nah, itu tugasnya. Tapi kalau kalian ingin dengar musik, berarti kalian butuh program apa, aplikasi apa ya? Berarti contohnya Winamp misalnya, seperti itu. Kalian ingin nonton film, berarti kalian butuh programnya apa, aplikasinya apa? Contohnya VLC misalnya, GoPlayer misalnya, dan lain-lain. Seperti itu contohnya. Dan itu yang dimaksud dengan program di dalam sebuah komputer ya. Paham ya teman-teman? Paham ya. Kita lanjut. Komputer terdiri dari 3 elemen utama ya. Ada perangkat keras, ada perangkat lunak, dan brainware, pengguna, user. Siapa itu? Ya kita gitu ya. Hardware itu terdiri ada yang namanya prosesor, RAM, hard disk, memori ya, motherboard, dan CPU. Ya, ini maksudnya apa? Ingat ya teman-teman bahwa komputer yang kalian beli itu adalah yang sudah dikapsulkan. Maksudnya dikapsulkan adalah ya udah ditutup rapi, tapi kalian nggak pernah tahu bahwa di balik di dalam CPU itu, di dalam laptop kalian itu adalah sekumpulan dari perangkat-perangkat ini loh. Barulah dia namanya menjadi sebuah komputer, barulah nama dia menjadi sebuah laptop ya. Di dalam itu ada prosesor namanya, ada RAM atau memorinya, ada hard disk
ya, ada motherboardnya, ya, ada CPU-nya gitu loh, ya. Jadi di dalam itu ada perangkat-perangkatnya teman, ya, ada perangkat-perangkatnya, ada prosesornya. Sama halnya kalian punya handphone, ya, punya smartphone kan, kalian semua punya, ya kan. Sebelum kalian beli, pasti kalian lihat dulu spesifikasi. Biasanya para sales itu akan melihatkan spesifikasi dari HP tersebut, ya kan. Pasti dikasih tahu ini adalah dapur pacunya atau otaknya itu adalah misalnya quad core gitu ya. Kalau HP apa sih? Kalau handphone misalnya Snapdragon misalnya, Snapdragon ya. Misalnya, kemudian RAM-nya 2 GB misalnya, kemudian ROM-nya 16 GB misalnya. Ya, tahu kan kalian seperti itu. Kemudian kameranya berapa megapiksel gitu. Nah, itu kan adalah spesifikasi dari handphone tersebut. Nah, sama halnya prinsipnya dengan komputer. Komputer juga ada spesifikasinya teman-teman gitu loh. Dia juga ada perangkat-perangkat di dalamnya. Kalau tanpa ada ini, itu nggak akan jadi sebuah komputer. Tidak akan jadi sebuah laptop gitu loh. Paham ya? Nah, ada prosesor, ada RAM, ada hard disk. Hard disk apa? Kalau misalnya di komputer itu adalah media penyimpanan kita. Kalau kalian nyimpan data di laptop kalian, di komputer kalian, yang di partisi D, partisi E yang kalian simpan itu adalah, kalau perangkat kerasnya itu hard disknya teman-teman ya, hard disknya. Kalian terbaru sekarang adalah SSD ya, lebih cepat lagi. Nah, RAM itu adalah media penyimpanan sementaranya ya, maksudnya adalah program yang sedang berjalan, yang sedang diproses, yang sedang kalian kerjakan itu akan posisinya akan berada di RAM ya. Paham ya? Kemudian ada yang namanya prosesor. Prosesor adalah inti dari semua perangkat teman-teman ya, intinya. Kenapa dia dibilang inti? Karena dialah yang disebut dengan otaknya dari sebuah komputer ya. Ingat, kalau misalnya otak berarti ngapain? Berpikir teman-teman ya, mengolah. Sama halnya kita punya otak, punya pikiran. Kita bisa ngapa dengan adanya otak yang diberikan? Pasti kita bisa memikirkan ini, bisa menganalisa ini, bisa ini, itu segala macam. Dan komputer juga bisa seperti itu teman-teman. Kenapa dia bisa melakukan perhitungan? Kenapa dia bisa mengolah ini, itu segala macam dan membantu kita? Karena dia juga punya otaknya. Itulah yang disebut dengan prosesor. Dari mana dia tahu bahwa 5 ditambah 2 itu hasilnya 7? Coba kalian pikirkan, kepikir gak sama kalian bahwa 5 tambah 2 hasilnya 7? Dan dia tahu jawabannya. Dari mana coba? Kalau kita kadang punya pikiran. Nah, begitu komputer juga didesain sedemikian rupa seperti itu, teman-teman. Ya, dari mana dia tahu bahwa 10 tambah 10 tambah 10 ya sini 30? Kan nggak kalian juga yang nyari jawabannya di situ kan? Enggak, komputer yang nyari bahwa kalian tekan hasilnya dapat 30 udah. Nah, yang pernah nyari itu jawaban siapa? Nah, komputer ada itu. Ya, jadi inti dari sebuah komputer maupun laptop maupun komputer maupun handphone kalian, smartphone kalian itu adalah CPU-nya, ya, prosesornya gitu loh. Kalau misalnya prosesornya di dunia komputer itu ada produk misalnya dari Intel, misalnya otaknya dia pakai Core i3, atau misalnya otaknya dia menggunakan Intel aja gitu ya, atau menggunakan Intel Celeron misalnya, Intel Atom misalnya, itu adalah otak-otaknya teman-teman ya. Prosesor dapur pacu yang digunakan oleh laptop kalian, oleh komputer kalian ya. Ada lagi namanya dari perusahaan AMD, namanya bisa jadi A9, A10 misalnya, atau Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7. Itu adalah otaknya ya, dapur pacu dari komputer kalian, dari laptop kalian. Seperti itu halnya dengan smartphone. Smartphone kan juga banyak ya, ada Snapdragon, ada apa lagi ya, banyak juga dapur pacunya. Nah, itu adalah otaknya gitu loh. Nah, dialah sebagai inti untuk mengolah data yang kalian masukkan ke dalam. Paham ya? Paham ya? Perangkat lunak. Kemudian kita masuk ke perangkat lunak, software. Perangkat lunak adalah yaitu sistem operasi yang juga berfungsi sebagai aplikasi masukan ke dalam hardware. Ya, ibaratnya software ini adalah penghubung kita gitu loh dengan komputer. Ya. Penghubung kita sebagai brainware terhadap hardware. Sebenarnya kita gitu kerjain apa? Gitu loh. Pasti kita hanya memanfaatkan softwarenya. Kalian menggunakan Office-nya, kalian menggunakan Winamp-nya, kalian menggunakan browsing-nya, ya kan? Nah, bagaimana itu bisa kalian bisa kalian gunakan kalau tidak ada hardware-nya, gitu loh teman-teman. Kemudian adanya brainware. Brainware siapa? Penggunanya. Tanpa ada pengguna maka akan menjadi alat pajangan saja, itu komputer atau laptop. Nah, seperti itu. Jadi inilah 3 elemen utamanya. Paham ya? Lanjut lagi, fungsi utama dari komputer ya. Yang pertama, dia menjadi sebagai data input. Ya, maksudnya apa? Komputer akan berjalan kalau sudah ada data yang diinputkan di dalam. Makanya fungsi utamanya adalah data input. Data yang diinputkan apa? Ya.
data yang diinputkan apa, dan melalui apa diinputkan nih mereka gitu ya. Nah, macam-macam alat input gitu ya, ada misalnya keyboard, ada mouse gitu ya, sebagai alat bantu untuk menginputkan data yang kita inputkan ke dalam komputer. Kemudian yang kedua adanya data processing. Data processing apa? Data processing adalah data yang diolahnya loh. Komputer, data-data yang udah diinputkan kemudian diolah. Nah, itu adalah masuk kepada fungsi utama komputer, dia mengolah data. Kemudian yang ketiga adalah data output. Output ini apa? Data yang udah kita inputkan kemudian akan diolah nih oleh komputer, akan diproses. Keluarlah hasil outputnya. Makanya disebut dengan data output, fungsi utama komputer yang ketiga. Yang keempat, data storage ya. Segala sesuatu yang udah diinputkan, diproses, kemudian hasilnya keluar, itu juga akan disimpan juga oleh komputer. Tergantung kalian mau nyimpan apa enggak gitu loh. Nah, komputer juga bisa mempunyai pilihan. Ini perlu nggak disimpan. Misalkan disimpan di partisi D, di E, tergantung kalian mau nyimpan di mana. Gitu loh. Maksudnya apa? Sewaktu-waktu kalian butuh, dia ada. Komputer udah didesain seperti itu, teman-teman. Dia udah dimudahkan kita. Jika sewaktu-waktu datanya ada, ini ambil aja di sini kok udah ada penyimpanannya. Seperti itu. Yang kelima, data movement ya, perpindahan data ya. Bagaimana data ini bisa berpindah dari satu komputer ke komputer lain. Ya, jadi data yang kita gunakan, proses pengolahan data yang kalian gunakan bukan hanya stuck di komputer itu aja gitu loh. Misalnya laporan kalian bikin ini segala macam, terus dia bisa bekerja di dalam komputer itu doang, enggak teman-teman. Misalnya kalian copy itu di flash disk kalian pindahkan ke komputer kalian, dia juga ada, bisa dijalankan di komputer lain. Nah, seperti itu. Jadi bukan hanya untuk personal saja, data yang kalian gunakan cukup untuk di situ saja, pas digunakan di komputer lain tidak bisa gitu ya, karena tidak mengenal gitu ya. Komputer tidak seperti itu gitu. Nah, jadi inilah fungsi utamanya. Yang pertama ada data input, data proses, data output, data storage, dan data movement, perpindahan data. Paham sampai di sini? Semoga paham ya. Kita lanjut lagi. Pengolahan data elektronik ya. Nah, ini contohnya pengolahan data elektronik PDA ya. Sekarang mengolah data itu udah secara elektronik aja, teman-temannya, tidak ada lagi yang manual gitu ya. Kalau dulu kita di sekolah masih segala sesuatunya berdasarkan manual. Segala sesuatu yang mungkin udah dibikin dari komputer yang dulu yang kita belum kenal gitu ya, kayak buku-buku paket, buku-buku pelajaran kita itu yang buku di perpustakaan itu kan semuanya di print. Dibikinkanlah menjadi sebuah buku paket gitu ya. Nah, sekarang bahkan udah jarang kita melihat buku-buku paket itu lagi. Karena apa? Karena buku saja sudah berubah menjadi e-book gitu loh. Buku elektronik gitu loh. Karena nggak perlu lagi kayaknya di print, nggak perlu lagi capek-capek untuk di print gitu loh. Karena pada umumnya sekarang masyarakat ya, kita pada umumnya sudah mempunyai handphone, kita sudah mempunyai teknologi, kita sudah mempunyai laptop, kita sudah mempunyai komputer, yang ujung-ujungnya kita lebih efektif untuk melihatnya di media kita satu aja gitu loh. Akhirnya banyak sekarang buku itu yang biasanya di print nggak jadi di print gitu ya, jadi e-book gitu, cukup membaca lewat perangkat kita aja. Nah, efektif seperti itu teman-teman ya. Kemudian data, apa sih data gitu ya? Kalau data sebenarnya arti dari data ini adalah kumpulan dari fakta-fakta teman-teman ya, kumpulan dari fakta-fakta ya. Kalau kita baca di pengertian ini, kumpulan kejadian yang diangkat dari suatu kenyataan. Sama aja, kumpulan fakta-fakta. Nah, berisikan apa dia? Kalau data yang masih baku, data yang masih dasar, itu data itu contohnya angka teman-teman ya. Angka, huruf ya kan, simbol, kemudian gambar, kemudian visual. Ini contoh-contohnya nih. Kemudian suara. Ini adalah contoh-contoh dari data ya, karena dia adalah sekumpulan dari fakta ya. Angka, huruf gitu loh ya. Bagaimana sebuah huruf disusun rapi menjadi sebuah kata ya kan, bagaimana kata ini disusun rapi menjadi sebuah kalimat, bagaimana kalimat ini disusun rapi menjadi sebuah paragraf, menjadi sebuah paragraf lagi menjadilah sebuah laporan. Kan itu yang akan menjadi yang kalian simpan di dalam partisi D, partisi E. Kalian bikin tugas ini, bikin laporan ini ya kan, dan itu yang kalian sebut adalah data gitu.
Nah, agar apa tujuannya? Agar kalian tahu pengertian data apa. Kita sering bilang ini data gua gitu. Ini data gue ya, ini data gua, ini data saya, mau di print. Pas ditanya pengertian data, kalian nggak tahu gitu ya. Nah, hati-hati. Pengertian data itu adalah sekumpulan dari fakta-fakta gitulah. Seperti angka, huruf yang kalian kombinasikan di dalamnya itu adalah data, teman-teman ya. Jadi biar nggak salah. File-file kalian seperti ada kalian banyak lagu-lagu kalian misalnya. Nah, itu adalah data juga. Seperti itu, karena data tidak hanya huruf, tidak hanya angka, tidak hanya simbol, tapi suara, tapi visual, tapi gambar. Nah, juga seperti itu contohnya data. Agar apa? Agar kalian tidak salah. Data itu apa? Kalian sering bilang data, kalian sering bilang ini file saya, ini data saya. Pas ditanya pengertiannya nggak tahu gitu ya. Hati-hati. Nah, inilah pengertiannya gitu ya, biar paham. Kita lanjut lagi. Nah, kemudian ada yang namanya pengolahan data ya. Pengolahan data processing adalah manipulasi dari data ke dalam bentuk yang lebih berguna berupa sehingga berarti menjadi berupa informasi ya. Iya dong, seperti itu. Data yang kalian kumpulkan itu, tugas yang kalian bikin kan itu adalah sekumpulan dari data, ada huruf, ada angka. Kalian bikin sedemikian rupa, kalian proses terusan menjadi sebuah makalah dia, dan itu yang kalian kumpulkan, dan itulah informasi yang berguna. Agar apa? Agar kalian menyerahkan tugas dan dosen baca, itu tugas kalian gitu loh. Informasi apa? Adalah hasil dari kegiatan pengolahan data tersebut, teman-teman ya. Sehingga menjadi yang berbentuk berarti gitu ya, bentuk yang lebih berarti ya. Maksudnya apa? Informasi ini sebenarnya gini, adalah data yang diolah sehingga mendapatkan informasi bagi penggunanya yang tujuannya adalah untuk memudahkan dalam mengambil sebuah keputusan ya. Mengambil sebuah keputusan, adanya informasi cuma satu, agar memudahkan usernya adalah mengambil keputusan yang seperti apa sih Pak gitu. Misalnya sederhana aja ya kan, kita jadwal perkuliahan kita kapan harusnya hari Rabu dong ya enggak ya kan. Terus saya berikan kalian informasi kita berubah di hari Jumat gitu, hari Jumat perkuliahan kita ya. Otomatis informasi yang kalian baca seperti itu kan menjadi alat bantu kalian untuk memudahkan kalian mengambil sebuah keputusan. Apa keputusan yang kalian ambil? Berarti dari informasi yang kalian dapat, kalian peroleh bahwa perkuliahan kita dirubah di hari Jumat. Otomatis kalian akan mengambil perkuliahan itu di hari Jumat, melihat perkuliahan kita itu di hari Jumat, dan gak akan mungkin lagi kalian akan melihat di hari Rabu ya dong, seperti itu. Nah, berarti kan kalian udah mengambil sebuah keputusan bahwa saya harus belajar ini di hari Jumat gitu loh. Saya harus melihat classroomnya, YouTube-nya misalnya di hari Jumat, seperti itu, tidak hari Rabu. Nah, itu adalah tujuan dari informasi, memudahkan kita mengambil sebuah keputusan, teman-teman ya. Ini seperti ini sekarang, informasi kita bahwa kita adalah perkuliahannya masih daring gitu loh. Kan perkuliahannya daring, otomatis kalian udah dapat informasi seperti itu, otomatis kalian nggak perlu datang ke kampus. Itu adalah alat bantu kalian untuk mengambil sebuah keputusan. Oh, berarti saya nggak harus ke kampus. Oh, berarti saya cukup deh di rumah aja gitu loh. Oh, berarti saya kalau misalnya udah perkuliahannya daring, otomatis saya cukup mau ada paket datanya aja gitu, ada smartphone-nya aja, ada komputernya aja. Karena daring nih, otomatis pakai teknologi nih gitu loh. Itu adalah alat bantu kita untuk mengambil sebuah keputusan. Itulah fungsinya dari informasi. Telat 1 hari maka nggak akan berguna sebuah informasi, teman-teman gitu ya, nggak akan berguna. Kenapa? Karena udah lewat. Makanya informasi ini dia akan bersifat sensitif ya, perlu pada saat itu doang. Lewat dari itu 1 detik, 1 menit, 1 jam nggak akan berguna informasi tersebut. Dia akan berubah menjadi sebuah data lagi ya. Makanya dia akan berubah menjadi sebuah data, dikumpulkan data lagi, kemudian diproses, diolah lagi menjadi sebuah informasi baru lagi. Informasi udah ketemu, udah dapat, udah digunakan, akhirnya berubah lagi menjadi data lagi, diolah lagi data-data ini menjadi informasi baru lagi gitu loh. Nah, seperti itulah ilustrasinya hubungan antara data dengan informasi. Tidak akan lepas dia seperti itu, teman-teman. Seperti rantai yang melingkar ya. Dia akan berubah menjadi informasi data gitu. Seperti itu. Paham kira-kira? Semoga aja ya. Oke, kita lanjut. Pengenalan konsep dasar dari komputer ya. Ingat, komputer diciptakan karena ada 3 hal ya. Ada input, ada proses, ada output. Input ya. Yang pertama input. Kemudian dari input ini
akan diproses, ya kan? Kemudian dari proses ini barulah akan menjadi sebuah keluaran, yaitu output. Ya, paham ya sampai di sini? Kemudian kita lanjut lagi. Apa aja alat bantu alat untuk menginputkan data-data kita tadi itu tuh? Ya, seperti huruf, simbol segala macam. Ada keyboard, ada mouse, ada touchscreen. Touchscreen ini di mana? Ya, handphone kalian ya. Itu layar di HP kalian itu adalah alat input yang kalian tekan-tekan. Ya, tapi nggak kelihatan karena udah sembaring dengan tampilan dari screen-nya gitu ya. Touchscreen. Kemudian kalau misalnya di laptop pakai apa? Touchpad ya. Kemudian ada scanner, adanya kamera, adanya mikrofon. Ini adalah alat-alat media input, teman-teman. Nah, gitu ya. Paham sampai di sini? Paham. Kita lanjut. Kalau misalnya ini ada alat bantunya, kemudian diproses apa medianya? Nah, tadi kita udah bahas sedikit bahwa di dalam komputer, laptop maupun smartphone kalian itu ada otaknya, teman-teman. Dialah intinya, dialah peran utamanya di dalam, yaitu ada namanya CPU-nya ya, CPU-nya namanya ya. Biasanya kalau kita kenal adalah prosesornya ya. Prosesornya misalnya kalau di HP kalian ada Snapdragon-nya misalnya gitu ya. Kalau di laptop misalnya ada Core i3-nya, itu kebaca ya teman-teman. Itu kalau di laptop kalian kebaca, lihat aja tuh ada gambar seperti Intel bahwa itu adalah otaknya. Dia menggunakan Intel yang performa seperti apa, yang versi apa, itu akan kelihatan di laptop kalian, di komputer kalian. Nah, dialah yang mengolah. Kemudian ada media outputnya adalah seperti monitor ya. Jangan sampai salah bahwa monitor adalah alat output, teman-teman, bukan alat input. Banyak yang mengartikan karena kita apa, kayaknya monitor ini alat input deh. Bukan, dia adalah alat output. Dialah yang menampilkan ke layar kalian loh. Dia menampilkan ke layar kalian. Nah, bayangin dia menampilkan ke layar kalian, otomatis dia akan menjadi sebuah output ya, monitor. Printer, speaker, dan lain-lain. Nah, itu adalah alat output. Nah, kemudian dari alat-alat input ini, apa nih yang akan dimasukkan ke dalam, yaitu data ya, kumpulan data tadi ya. Kemudian data ini kemana akan diarahkan kalau sudah masuk di dalam komputer kita? Maka dia akan diarahkan ke dalam memorinya dulu, teman-teman ya. Memori adalah media penyimpanan sementara, atau kita sering sebut adalah dia sebagai jembatannya di dalamnya, penghubung antara dari media-media ini dihubungkan. Maka disinilah jembatannya sebelum masuk ke dalam pemrosesan. Barulah dari memori ini, atau di dalam komputer kita sebut RAM ya, RAM, random access memory ya, barulah akan diproses oleh CPU. Nah, hasil prosesnya barulah dikembalikan lagi ke memori. Memori lah nanti akan menampilkan langsung ke sebagai informasi yang akan diolah tadi. Kemana akan ditampilkan ini informasi yang sudah diolah tadi, yang sebelumnya menjadi sebuah data, kemudian kita olah di sini menjadi sebuah informasi. Kemana akan ditampilkan? Bisa jadi kita tampilkan ke monitor. Bisa jadi informasi tersebut adalah tugas kalian, makalah kalian, laporan kalian print, berarti menjadi ke printer hasil outputnya. Nah, seperti itu kira-kira. Paham sampai di sini, teman-teman? Ini adalah konsep dasar dari komputer, bahwa dia ada input, proses, dan output. Nah, seperti itu. Paham ya? Kemudian sistem komputer. Nah, apa sih yang disebut dengan sebuah sistem, teman-teman? Sistem adalah jaringan daripada elemen-elemen ya, yang saling berhubungan membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu tujuan ya. Intinya seperti ini. Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang saling berhubungan dan bekerja sama gitu loh. Untuk apa? Untuk mencapai tujuannya tersebut. Nah, nangkap nggak sini? Maksudnya dari kumpulan elemen-elemen yang bekerja sama ini apa sih Pak gitu loh. Nangkap nggak? Bertanya nggak? Contohnya sederhana, kita melakukan perkuliahan nih sekarang, ya kan? Otomatis yang akan menjadi elemen-elemen di dalamnya itu adalah ada dosennya, ada mahasiswanya, ya kan? Kemudian ada alat elektroniknya. Yang kemudian yang terakhir ada internetnya. 4 ini nih elemen kita karena kita daring. Ya. Nah, ini adalah elemen-elemen yang disebut dengan sistem, teman-teman. Sistem pembelajaran daring kita. Gitu loh. Hilang salah satunya nggak akan berjalan ini tujuannya. Misalnya nggak ada dosennya, otomatis nggak akan berjalan di perkuliahan. Otomatis misalnya nggak ada mahasiswanya, berarti capek-capek ngomong aja nih saya misalnya, ya kan? Terus kemudian nggak ada elektroniknya, kalian nggak ada elektroniknya, ini percuma, nggak akan sampai juga materinya. Nah, seperti itu.
Kalau misalnya ini semuanya ketiganya ternyata nggak ada internetnya, ya percuma juga gitu ya, nggak bisa jalan juga jadinya perkuliahannya. Makanya disebut di sini adalah kumpulan elemen-elemen yang saling terhubung dan bekerja sama gitu loh. Nah, agar apa? Agar tujuannya tersampaikan gitu loh, agar tujuannya tercapai gitu loh. Nah, tujuannya kita apa? Daring gitu loh. Nah, dengan adanya saya menjelaskan, ya kan, kemudian nanti saya informasikan ke classroom, kemudian saya kirim juga ke YouTube gitu ya. Kalian juga udah punya medianya, punya elektronik, punya smartphone, dan internet kalian jalan, barulah sampai tujuannya. Kalian bisa sampailah tujuan kita daring ini. Nah, inilah sistem daringnya kita gitu loh. Itulah yang disebut dengan sistem, teman-teman. Sistem itu adalah kumpulan elemen-elemen gitu loh. Nah, paham ya? Itulah yang disebut dengan sistem ya. Jadi banyak kita sering bilang sistem perkuliahan kita ini, yaitu sistem kampus gini, sistem kampus gini. Kita sering bilang sistem, tapi nggak tahu pengertian sistem itu apa gitu ya. Ingat, sistem itu adalah kumpulan elemen-elemen yang saling terhubung dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Hilang satu sistem nggak sampai tujuannya. Hilang dua sistem, dua elemen nggak sampai juga tujuannya. Hilang tiga elemen tambah parah, nggak akan sampai tujuannya. Seperti itu teman-teman ya. Makanya kita akan terhubung sama di Unsika itu terhubung semuanya. Kenapa dia disebut dengan universitas? Karena apa? Karena dia ada fakultas yang saling terhubung. Inilah disebut dengan elemen-elemennya. Ada fakultas komputer, ada fakultas ekonomi, ada fakultas fisik misalnya, ada agama, ada teknik misalnya. Kan saling terhubung. Nah, seperti itu. Makanya lah dia disebut dengan universitas. Seperti itu teman-teman. Sistem. Nah, itulah yang diartikan apa itu sistem gitu ya, biar kalian paham. Kita lanjut lagi. Nah, kita lihat ya kemampuan dari sebuah komputer itu seperti apa sih gitu ya. Nih, kita bandingkan kemampuan kita selaku manusia dengan komputer gitu ya. Kita ini hal yang dibandingkan pertama misalnya adalah kecepatan. Kalau manusia itu adalah relatif lambat, teman-teman. Tetapi kalau komputer dia sangat cepat. Iya? Iya. Kalian buat aja deh 30 tambah 30 tambah 30 kali 30 bagi 100 bagi 10 bagi 9 bagi 8. Ah, itu coba ya. Saya aja udah nggak tahu tuh hasilnya berapa. Tapi komputer kalian bikin kayak gitu di kalkulatornya, dia apa langsung tahu hasilnya berapa. Ya kan? Nah, seperti itu teman-teman, kemampuan komputer. Kalah telak kita ya selaku manusia gitu ya. Yang kedua, ketepatan ya. Ketepatan kalau manusia itu mudah salah ya, kadang salah. Tetapi kalau misalnya komputer udah pasti dia tepat. Ya, pasti tepat ya. Contohnya perhitungan penjumlahan tadi. 1 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 udah tahu jawabannya berapa. Kalau kita bisa jadi aja masih salah gitu ya. Kali-kali aja bisa jadi aja masih salah gitu ya kan. Komputer pasti tepat hasilnya. Kemudian daya tahan memproses. Ya, daya tahan memproses kalau kita ya kita cepat lelah, malas-malasan gitu ya. Nah, kalau misalnya komputer dia tidak mengenal lelah ya. Kalau misalnya ya kalian dulu sekolah gitu ya, kalian pergi ke sekolah gitu ya kan, pulang ke sekolah kalian langsung ngapain biasanya? Ya paling langsung tiduran ya, langsung tidur gitu ya. Nah, komputer tidak kenal lelah gitu. Nah, itulah bedanya. Yang kemudian kemampuan mengingat. Kalau kita itu kurang akurat, tetapi kalau komputer itu pasti akurat. Ya. Kebiasaan kita seperti itu. Misalnya dikasih tugas, memang kita dikasih tugas ya, emang kita ada PR apa gitu ya. Duh Pak, macam saya udah bikin Pak, tapi tinggal itu alasan sebenarnya nggak bikin gitu ya. Nah, kita itu kadang kurang mengingat ya, daya kita itu udah kayak ya seperti apanya kita, tapi kalau misalnya komputer itu pasti dia akan akurat. Data apa yang kalian butuhkan, udah kalian cari aja, ini ada partisi D, ada partisi E di My Computer, di mana kemarin kalian simpan, dia udah pasti ada di dalam gitu loh, seperti itu. Kemudian kemampuan mengikuti perintah. Nah, kita kurang baik ya, kita banyak lesnya gitu ya, banyak masalahnya aja ya, bikin laporan ini ada tugas lagi gitu ya, bikin ini segala macam tugasnya ini ada tugas lagi gitu ya. Kalau komputer nggak akan pernah ngeluh seperti kalian ya. Nah, itulah hebatnya sebuah komputer. Udah berapa kosong kita ini kalah gitu ya. Seperti itu. Kemudian kemampuan berinisiatif dan beradaptasi ya. Kalau manusia ya itu sangat baik. Kemampuan berinisiatif dan beradaptasi, kemudian kemampuan membuat pertimbangan yang kedua ini ya. Itu barulah manusia sangat baik. Tetapi kalau komputer itu baru jelek.
Kenapa? Komputer didesain itu adalah hanya untuk mengikuti perintah, teman-teman. Ya, tidak akan pernah komputer ini bisa melakukan seperti ini nih, kemampuan berinisiatif, kemampuan membuat pertimbangan. Itu tidak akan pernah terjadi, teman-teman. Ya, walaupun setinggi apapun otak yang dirancang di dalam sebuah komputer, CPU atau prosesor yang dirancang sebuah komputer, itu tidak akan pernah menyamai otak dari seorang manusia. Kenapa seperti itu? Misalnya sederhana aja gitu ya, melakukan pertimbangan ini segala macam, itu terkadang kita butuh menganalisa gitu, tapi komputer tidak akan pernah mencapai seperti ini nih, berinisiatif membuat pertimbangan. Komputer atau robot sekalipun yang sudah didesain sedemikian rupa, dia hanya bisa menjalankan instruksi dari algoritma yang sudah dibenamkan di dalam teknologi tersebut. Dia hanya sebenarnya menjalankan saja. Dia tidak akan pernah mencapai berinisiatif atau melakukan pertimbangan. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi sinilah kalian baru agak lega ya, kalian menang di angka 2 di sini ya. Ya. Berarti walaupun di sini angkanya ya tetap aja kalah kita di sini ya. Ini masih kalah nih kita ya kan. Nah, seperti itulah kemampuan komputer ya. Tinggi dia, sangat cepat iya ya. Itu aja ketiban mata. Ingat, komputer itu aja memproses data itu per milidetik malah ya. Udah bisa mengolah data. Misalnya satu detik itu dia mengolah langsung banyak, langsung diolah jadi dalam 1 detik, teman-teman. Nah, kalau kita 1 detik kalian baru ngapain gitu ya, baru ngirup kalian ya, baru nafas kalian ya, baru kedipin mata gitu, belum ngapa-ngapain sama komputer gitu ya. Nah, seperti itu kira-kira perbandingannya kita. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi kepada perkembangan sebuah komputer, teman-teman ya. Ini udah berapa menit? Udah 36 menit gitu ya. Perkembangan sejarah komputer. Yang pertama, komputer itu dibagi atas 5 generasi, teman-teman ya. Generasi pertama, generasi kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kita lihat generasi pertama. Ciri-ciri dari komputer generasi pertama, dia teknologi yang diciptakan di sini dia menggunakan tabung tube ya, tabung udara. Teknologi yang diciptakan atau disebut dengan vacuum tube. Dan inilah sirkuitnya, inilah teknologinya, inilah otaknya, teman-teman. Inilah prosesor yang kita bahas-bahas dari tadi gitu loh. Awalnya dia itu berupa tabung udara atau vacuum tube. Nah, dan bahkan di sini juga dibilang dia baru berupa mesin gitu. Dan ukurannya besar gitu loh. Dan belum ada program di dalamnya, belum ada sistem operasi juga di dalamnya, belum bisa menjalankan apapun. Hanya berupa seperti teknologi perangkat besar aja, perangkat besar aja gitu loh, perangkat elektronik aja yang besar. Seperti apa ini contohnya? Teknologinya seperti ini nih. Nah, ini adalah teknologi dari vacuum tube. Ya, inilah otaknya pada waktu itu ya, seperti bohlam lampu gitu ya. Seperti ini, dan inilah teknologi yang diciptakannya. Dan seperti apa ukuran komputer pada generasi 1 sebesar ini, teman-teman. Nih. Ya, komputernya besar ya, sebesar rumah malah ya. Sekeliling ruangan itu komputer, dan itu satu komputer, bukan banyak komputer tapi satu. Ini adalah komputer nih yang udah disusun rapi kayak gini, dan itu seperti sebesar rumah gitu loh, sebesar satu ruangan, dan fungsinya juga belum ada gitu loh, belum ada fungsinya, belum bisa menjalankan apa-apa. Nah, tetapi ternyata pada para penelitian ini tidak hanya cukup sampai di sini, dikembangkan terus sehingga terciptalah komputer generasi kedua. Komputer generasi kedua, teknologi tidak lagi menggunakan vacuum tube, tetapi sudah menggunakan transistor, teman-teman, sebagai sirkuitnya, sebagai dapur pacunya, otaknya. Sampai sekarang transistor juga masih ada di papan-papan elektronik, ya kan, transistor. Nah, disinilah baru komputer ini kelihatan sudah mulai bisa menjalankan program, aplikasi, sistem operasi mulai sudah bisa dijalankan satu di sini. Walaupun belum bisa digunakan banyak, tapi baru menggunakan satu gitu loh, ya kan. Dan komputernya sudah dikecilkan ukurannya. Kalau tadi gede sebesar ruangan, sebesar rumah, kalau misalnya generasi kedua itu sampai seperti ini, dan transistornya itu seperti ini, teman-teman. Inilah yang diciptakan di komputer generasi kedua, seperti itu. Kalau kita lihat, transistor itu kumpulan elektronik yang ada di papan elektronik ini nih ya, yang sampai sekarang juga masih ada, masih digunakan.
ya kan? Dan komputernya seperti apa? Sudah lebih kecilan ya, lebih mendingan ini kebanding yang tadi yang parah dan sebesar itu gitu ya. Sudah lebih kecil lagi, udah dikit minimalis lah ya gitu ya. Peningkatan, udah ada peningkatan. Tidak hanya sampai di sini, berkembang lagi komputer generasi ketiga. Komputer generasi ketiga, teknologi yang diciptakan di sini adalah IC, teman-teman. IC yang masih digunakan juga sampai sekarang itu IC, ya. Integrated Circuit, ya. Dan di sini kecepatannya sudah ditingkatkan lagi dan program yang bisa dijalankan di dalam komputer ini juga sudah mulai multitasking ya, mulai jalan lebih dari satu program dan ukuran komputernya sudah lebih kecil lagi dari komputer sebelumnya ya. Kita lihat, nah ini adalah IC-nya teman-teman, biasanya di papan elektronik seperti ini nih ya. Dan kemudian komputernya sudah lebih minimalis lagi ya, walaupun tadi yang awalnya sebesar ruangan, sebesar rumah, dan kemudian di generasi kedua sudah ya udah lumayan lah, udah kecil, udah kayak lemari gitu ya, disusun lemari. Dan ini udah lumayan lagi, lebih kecil lagi, lebih compact lagi, udah seperti meja gitu ya. Nah seperti itu. Tidak lagi berkembang seperti ini, kita lanjut lagi. Ada perkembangan yang pembaharuan lagi di komputer generasi keempat ya. Apa itu, seperti apa? Komputer generasi keempat dia sudah menciptakan teknologi yang digunakan sudah adalah chip microprocessor, yaitu LSI ya, large scale integration. Kemampuannya jauh lebih baik dari generasi-generasi sebelumnya dan komputernya sudah ukurannya udah lebih kecil lagi teman-teman. Nah kita lihat seperti apa dia. Nah ini nih ya, ini komputer generasi keempat nih teman-teman ya, sudah mulai mendekati yang biasa-biasa kita temukan ya kan. Nah ini komputer generasi keempat dan seperti apa, otaknya, dapur pacunya seperti ini nih, LSA ini ya. Dia tidak lagi menggunakan IC transistor sebagai peran utamanya di dalam dapur pacunya. Itu digunakan juga tapi sebagai alat bantu di dalam papan elektronik. Tapi dia sudah menggunakan LSI sebagai otaknya ya kan. Nah komputer generasi keempat tidak hanya berhenti di situ, habis itu berkembang lagi, datang komputer generasi kelima diciptakan. Komputer generasi kelima dia sudah menggunakan teknologinya perkembangan dari LSI tadi, yaitu ini very large scale integration, berarti ada perkembangannya dari generasi keempat dapur pacunya ya kan. Kemudian di sini ukurannya jauh lebih kecil lagi ya. Nah kecepatannya jauh lebih tinggi lagi dan sudah multitasking benar gitu loh. Di sini kita lihat komputernya seperti apa. Nah inilah komputer yang sering kalian ketemukan sampai sekarang ya kan, ya dong. Nah kalian waktu SMP mungkin udah pernah lihat komputer dan mungkin komputernya seperti ini nih ya kan. Dan inilah komputer generasi kelima teman-teman yang udah kita gunakan dan mungkin kita udah pernah ngelihatnya, mungkin udah pernah kita gunakan. Di komputer generasi kelima inilah kita menggunakannya. Dan seperti apa tampilannya? Tampilannya dari dapur pacunya itu seperti ini. Dan disinilah ketemu yang namanya produk dari Intel, produk dari AMD. Disinilah trennya, dialah baru menciptakan otak-otaknya. Dari LS tadi barulah berubah dia menjadi dikasih lah versinya ini itu segala macam. Yang dulunya mungkin kalian mengenal adanya namanya Pentium 2, prosesornya Pentium 3, Pentium 4 ya kan. Kemudian berkembang lagi kalau dari produk Intel adanya dual core, core to duo ya, quad core. Kemudian baru berkembang lagi yang namanya kalau di laptop kalian kebaca adanya Core i3 atau Core i5 atau Core i7, atau yang terbaru adalah Core i9, Core i9. Seperti itu teman-teman. Nah, disinilah baru kita menggunakan yang namanya komputer generasi kelima ya. Pernah kalian ketemu ini komputer seperti ini? Pasti pernah ya kan. Di sekolah pernah ya kan, di SMP mungkin udah pernah ya kan. Bikin tugas kalian pergi keluar kan juga pakai menggunakan komputer yang seperti ini nih ya kan. Nah komputer generasi kelima sampai di situ lah teman-teman ya. Nah kalau kita lihat seperti inilah evolusinya dari yang awalnya gede banget gitu ya, mana yang paling gede, kemudian disusun rapi menjadi lemari, kemudian udah seperti meja dia, kemudian berubah menjadi generasi keempat lebih kecil lagi, lebih compact lagi, kemudian berubah menjadi generasi komputer kelima. Dan inilah yang manusiawi yang bisa kita gunakan, yang lebih efektif kita gunakan ya. Saya juga nggak pernah tahu tuh ngelihat komputer generasi keempat itu seperti apa. Saya juga nggak pernah tahu tuh seperti apa komputer generasi ketiga. Saya ngelihat langsung gitu ya, nggak pernah saya ngelihat. Saya baru ngelihat dari komputer generasi kelima aja gitu loh. Tapi ingatlah bagaimana ini bisa terjadi sebuah komputer generasi kelima tanpa ada ini, tanpa ada ini, tanpa ada ini, tanpa ada ini.
Itu mustahil teman-teman, komputer generasi yang kelima yang kita gunakan sampai sekarang. Makanya adanya sejarah seperti ini. Karena apa? Karena ini yang kita gunakan sekarang, ya. Itu nggak serta-merta dia akan jadi seperti ini, plek jadi seperti ini dari awal, enggak teman-teman. Dia ada prosesnya, panjang prosesnya sampai seperti ini. Evolusi komputer seperti itu. Kita bisa lihat dari ukurannya, ya. Ukurannya kelihatan betul, ya. Dari yang besar sampai kecil sampai kecil sampai kecil sampai yang benar-benar enak kita gunakan. Nah, kalau kita lihat inilah evolusi dan teknologi yang diciptakannya di 5 generasi tersebut. Durasi tahunnya dan komputer apa yang waktu itu perusahaan apa yang mengembangkannya. Kemudian adalah penemuan apa yang ada pada setiap generasinya. Ini tolong dibaca, terkadang keluar di UTS gitu ya, seperti itu. Nah, kalian sadar nggak sih bahwa evolusi teknologi ini tidak hanya berhenti sampai komputer generasi kelima, ya? Sadar nggak seperti itu? Nah, ini adalah komputer generasi kelima kita, teman-teman, ya. Hanya saja lebih modern tampilannya, tetapi ini adalah komputer generasi kelima. Sadar nggak kalian bahwa evolusi ini tidak berhenti perubahan bentuk ini? Ada nggak yang menerka? Enggak, Pak, udah ada kok perubahan evolusinya. Apa evolusinya? Coba, ada yang nerka kira-kira? Ini. Nah, bagi yang sebagian kalian jawab itu benar bahwa evolusi selanjutnya adalah adanya namanya laptop. Ini kita nggak membahas generasi ya, bukan berarti ini laptop generasi ke-6, enggak ya. Tapi evolusinya tidak berubah. Evolusinya tetap berjalan gitu loh teman-teman. Generasi tidak berubah, tapi evolusi bentuk, ukuran itu tetap berubah. Sadar nggak? Komputer ada, sekarang laptop ada. Ya. Kenapa laptop diciptakan? Karena kita sudah mulai terkendala dengan adanya komputer. Kenapa? Komputer ini hanya bisa ditaruh di atas meja dan gak bisa dibawa-bawa, dan diciptakanlah teknologi baru, bentuk yang lebih baru, lebih simpel, yaitu adanya laptop. Laptop tujuannya adalah untuk mudah dibawa-bawa oleh usernya, ya kan? Nah, seperti itu. Seperti itulah perusahaan saya kira awalnya ini akan jauh lebih menarik teknologi ini, dan ternyata benar saja, ya. Setelah laptop diciptakan, ada lagi nggak yang diciptakan yang lebih efektif lagi buat kita? Ada yang bilang ini? Nah, ini ya, ini nih, tablet, ya, lebih mudah lagi. Tujuannya apa? Perusahaan teknologi menciptakan ini karena ini mulai berat untuk dibawa kemana-mana, kadang berat, pegel punggung kita. Di dalam tas ada laptop berat-berat bawa kayak seperti ini. Kita ingin yang bawa seperti buku, mudah dibawa kemana-mana, ditenteng, dipegang pakai tangan aja gampang, yaitu diciptakan ada tab. Walaupun ini tidak terlalu banyak fungsinya bagi user, tetapi ini termasuk ke dalam perubahan bentuk yang lebih efektif, ya kan? Nah, kemudian ada lagi nggak perubahan yang selanjutnya seperti apa? Ada lagi? Ada yang mau jawab? Sebagian kalian mungkin benar, mungkin ada sebagian menjawab nih. Adanya smartphone yang kita gunakan sekarang. Nah, dan ini jauh lebih efektif sekali untuk sekarang kita gunakan. Hanya di genggaman tangan doang. Ya kan? Nah, perhatikan keempat ini. Ya. Ini ada, ini tetap ada, ini tetap ada, ini tetap ada. Dulu awalnya saya kira ini akan hilang, teman-teman. Pertama adanya komputer sudah diciptakan. Duh, mana nih tadi ya? Ini, nih. Ya. Nah, komputer sudah ada, ternyata diciptakan yang namanya laptop. Saya kira ini komputer akan hilang. Karena kita melihat dari generasi sebelumnya ya. Ada generasi kedua, generasi satu nggak dipakai lagi. Ada generasi ketiga, generasi kedua nggak dipakai lagi. Generasi keempat, generasi ketiga nggak dipakai lagi. Sampai kelima, generasi 4 nggak dipakai lagi. Nah, kita lihat ini adalah generasi 5 ya, komputer seperti ini. Tapi perubahan wujudnya adanya laptop. Saya kira ini akan hilang nih teman-teman, komputer ini. Tapi realitanya gimana sekarang? Hilangkah? Jawabannya tidak ya. Dengan adanya laptop sudah enak dipakai kita, dan semua kita udah menggunakan laptop, dan mulai ada keluhan ini itu segala macam, akhirnya diciptakan yang namanya tablet. Ya. Untuk apa? Untuk menggantikan teknologi sebelumnya yang mungkin rasanya di sini bisa dipenuhi. Tetapi hilang nggak laptop sampai sekarang? Enggak juga. Gitu ya. Tablet udah digunakan, walaupun tidak banyak yang menggunakan tablet ini gitu ya. Mudah dibawa iya, dia ringan iya. Ya, tetapi ya ada keluhannya karena mungkin tidak terlalu semuanya bisa digunakan di sini, hanya digunakan untuk presentasi aja mungkin, ya kan? Dan ukurannya juga besar gitu, yang tidak hanya di genggaman tangan, tidak bisa mencapai satu genggaman tangan, harus dua gitu.
Akhirnya diciptakan lagi teknologi baru, yaitu smartphone yang kita gunakan sekarang, yang integrasi dari handphone. Dan itu benar-benar enak kita gunakan. Tetapi hilangkah ini? Hilangkah ini? Hilangkah ini? Jawabannya tidak, teman-teman. Ya, jawabannya tidak. Nah, jawabannya tidak hilang. Kenapa dia tidak hilang? Ada yang mau jawab? Kira-kira? Nah, dia tidak hilang. Itu ternyata fungsi yang awalnya mengolah data, komputer adalah mengolah data. Ternyata fungsi dari mengolah data itu akan ternyata dibagi-bagi di sini, teman-teman. Akhirnya semuanya tidak menjadi hilang. Ya, tidak menjadi hilang. Ya. Contohnya komputer dengan laptop itu adalah secara garis besar di atas buku itu adalah spesifikasinya sama. Dia punya prosesornya, dia menggunakan misalnya Core i3, dia menggunakan memori 4 GB, dia mempunyai hard disknya, dia penyimpannya 500 GB misalnya, ini keduanya. Tetapi pada kenyataannya saat kita gunakan itu pasti pada umumnya orang lebih cenderung menggunakan komputer, teman-teman. Ya. Akhirnya ini tidak jadi hilang gitu. Nah, maksudnya apa di sini? Ternyata kemampuan komputer itu diperuntukkan sekarang adalah untuk kebutuhan-kebutuhan khusus gitu loh. Kebutuhan-kebutuhan seperti apa? Kebutuhan-kebutuhan yang membutuhkan daya proses yang tinggi gitu loh. Contohnya perusahaan-perusahaan editing ya, buat animasi ya, itu cenderungnya dia akan menggunakan komputer, teman-teman, untuk desainnya. Tetapi kalau kita pada umumnya kita menggunakan komputer ini, laptop ini adalah sebagai untuk mengolah data yang biasa-biasa saja, browsing, dengarkan musik, maka inilah yang lebih efektif kita gunakan. Ya. Nah, kalau kita ingin tidak biar nggak berat-berat bawahnya, makanya ada pilihan lainnya, itu adanya tab, walaupun tidak banyak yang digunakan orang. Nah, kemudian agar mudah informasi kita peroleh, kita menggunakan berbasis internet. Di mana aja kalian, di waktu mana aja, di kapan aja, kalian bisa gunakan akses internet. Makanya inilah yang lebih tepat. Adanya smartphone yang ada di genggaman kalian sekarang. Nah, perhatikan. Dia sudah mempunyai kemampuan dan fungsinya masing-masing. Yang ibaratnya mengolah data yang satu awalnya, yang satu doang. Sekarang udah dipecah-pecah. Kalau mempunyai kemampuan tinggi apa segala macam, itu menggunakan komputer, masih digunakan orang. Kalau untuk menggunakan pada dasarnya yang untuk umum-umum saja seperti bikin laporan, dengar ini, browsing ini segalanya, makanya menggunakan yang namanya laptop. Nah, tapi kalau ingin kalian mencari ingin sosmednya, ingin mendapatkan informasi yang lebih cepat, lebih segala macam tanpa harus terkendala waktu dan ruang atau tempat, maka inilah yang lebih tepat. Nah, makanya akhirnya ini kenapa ini yang 4 ini nggak jadi hilang, walaupun ini nggak terlalu guna banget ya. Tapi kita masukkan dalam perubahan wujud. Kenapa? Karena dia tidak perlu lagi lipat-lipat seperti laptop ini. Ya, ini kan masih dilipat-lipat, kalau ini kan nggak perlu. Nah, seperti itu. Paham ya di sini? Banyak komputer ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang menggunakan daya tinggi, teman-teman. Maksudnya yang membuat kalau misalnya di anak komputer itu kerasa dia buka editing, bikin edit video, kemudian programming, bikin ini segala macam, pasti lebih cenderung menggunakan komputer karena daya tahannya tinggi kebanding laptop walaupun spesifikasinya sama, teman-teman. Nah, paham di sini ya? Lebih tinggi. Tapi kalau kita pada dasarnya umum yang kita gunakan bikin laporan, produk kesini bawa ini itu segala macam, makanya laptop lah yang lebih tepat untuk kita bawa. Kita anak kuliah pasti laptop yang lebih efektif kita bawa gitu ya. Nggak mungkin kalian akan bawa komputer dari rumah kalian ke bawa ke kampus gitu ya. Nggak mungkin. Pasti laptop yang lebih efektif gitu. Tetapi kalau kalian ingin informasi, maka smartphone lah tempatnya. Kenapa? Karena itu yang lebih efektif. Walaupun ini bisa internetan, tapi kan butuh waktu lama. Kalian harus koneksikan ini dulu, cari wifi dulu ya misalnya, cari masang modemnya dulu misalnya ya kan. Tapi ini kan nggak perlu lagi, kartunya udah ada, kalian tinggal langsung browsing ya kan. Nah, seperti itu. Dia sudah mempunyai fungsinya masing-masing. Dan fungsi itu belum tentu tepat kita gunakan ke media ini tadi, ke media 4 tadi. Contoh, kalian bikin laporan. Mungkin bikin laporan di sini masih bisa, bikin laporan di sini masih bisa nih, ngetik kalian Microsoft Word. Tetapi coba deh, saya tantang kalian, ketiklah bikin laporan, satu laporan, tapi kalian ketik di sini nih, yang biasa kalian gunakan di smartphone. Nah, ayo. Dan bikin rapi ya, rapi seperti makalah pada umumnya. Spasinya 1,5, ukuran fontnya 12, menggunakan Times New Roman coba. Nah, coba di sini ketik satu halaman aja. Coba. Nah, pasti nggak akan mungkin ya kan? Nah, nggak ampun mungkin. Kenapa? Nggak efektif di sini dikerjakan. Di mana efektifnya? Maka kembali lagi ke sini.
Tapi kalau kita tanyakan, cari informasi ini, sosmed kalian gimana, informasi tentang internet mana, di mana kalian cari, pasti akan lebih efektif ke sini. Seperti itu teman-teman ya. Ini kalau kalian cari di buku sejarah ini nggak akan ketemu nih tentang sejarah teknologi. Nah inilah yang saya analisa selama saya menggunakan komputer teman-teman ya. Dari saya mengenal dari SMP saya mengenal komputer sampai sekarang seperti inilah perubahan wujudnya. Yang saya kira ini akan hilang karena ada ini, ternyata enggak. Ternyata fungsinya berbeda. Contohnya main game kalian, game berat, itu orang lebih cenderung mainnya di komputer teman-teman, tidaklah di laptop. Walaupun laptop juga ada ya dibikin untuk game, laptop gaming gitu ya, tapi lihat kemampuannya itu tidak akan semudah kemampuan dari komputer. Ingat aja nih, lihat komputer itu udah dikompakkan seperti ini. Otomatis perangkat-perangkat seperti prosesor, RAM, hard disk itu sudah dibikin sedemikian rupa compact di dalam ini dan tidak ada lagi nih ruang udaranya. Tetapi lihat komputer, lihat CPU-nya besar. Makanya kemampuannya masih lebih tinggi ini walaupun di atas kertas ini keduanya sama spesifikasinya. Tetapi realita pas dijalankan maka akan komputer lain akan lebih unggul. Ya gitu teman-teman. Paham ya kalian ya. Nah seperti itulah teknologi. Apakah ini sampai di sini aja Pak? Apakah masih akan ada perubahan lagi? Ada, kita tunggu aja ya. Pasti akan ada. Kita lihat aja apakah perlu lagi kita menggunakan handphone nanti. Nah karena perkembangan yang saya lihat ke depannya itu kita akan menggunakan chip tiap-tiap kita. Menggunakan chip, ujung-ujungnya kita tanpa ada perlu lagi media. Kita ngomong aja koneksi ke sama orang, walaupun kita entah di mana, orang itu entah di mana, tapi kita menggunakan chip dan semua terhubung. Aneh nggak jadinya? Rasanya aneh gitu ya. Tapi tidak ada yang tidak mungkin kalau teknologi. Saya dulu tidak nyangka akan ada laptop, akan ada ini, akan ada smartphone seperti sekarang. Nggak nyangka dulunya, mustahil rasanya, nggak masuk di akalnya kita gitu. Tapi udah terwujud sekarang. Dan bisa jadi yang lebih gila lagi akan muncul lagi nanti. Dan kita akan mencobanya gitu loh. Nah kita tunggu saja ya, kita tunggu saja. Paham sampai di sini teman-teman? Ini udah sampai berapa jam ini? Waduh udah 56 menit teman-teman ya. Nah saya akan lihat lagi. Nah kalian udah saya kasih tugas belum? Belum kan? Nah silakan, ini tugasnya. Ini tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama carilah tentang ketiga ini ya, hardware, software, dan brandware. Buatlah selengkap-lengkapnya sesuai dengan perintah. Kalau ada gambarnya bagus biar kalian tahu seperti apa bentuknya, seperti apa bentuk gambarnya gitu ya. Buatnya dalam bentuk apa? Buatnya dalam bentuk makalah teman-teman ya. Makalah, ingat kalau makalah berarti harus ada cover, kata pengantar, daftar isi, bab 1, bab 2, bab 3, daftar pustaka. Paham ya? Kemudian ukurannya, hurufnya adalah Times New Roman. Ya, ukuran fontnya 12, spasinya 1,5 ya. Ini laporan pada umumnya seperti ini ya. Nah langkah selanjutnya yang kalian bikin adalah buatlah laporan ini dalam format nanti hasilnya ya. Kalau bikinnya mah di Word gitu ya, kalian bikin di Word, kemudian kalian ekstrak dia menjadi file PDF. Nah PDF ya teman-teman, berubah dia menjadi PDF. Kalau bingung gimana caranya, lihat di internet atau lihat di YouTube cara konversi laporan di Word ke PDF ya, gampang gitu ya. Yang penting saya minta dalam bentuk file PDF, bukan Word ya teman-teman. Kenapa nggak Word Pak? Karena nanti biar kalau PDF kan nggak bisa dirubah-rubah lagi, nggak bisa diedit-edit lagi gitu. Jadi saya tinggal ngelihat, tinggal baca, tinggal nilai gitu. Jadi saya minta formatnya PDF ya laporannya. Kemudian format pengingatnya seperti apa ya? Yang formatnya itu adalah yang pertama kelas, kemudian underscore npm kalian, kemudian underscore nama kalian. Nah seperti itu ya, jangan sampai salah kelasnya ya. Kelas kalian apa? E apa F gitu ya. Ini kan contoh nih yang seperti ini ya kan, npm dan nama. Dan kalian kirim itu formatnya sudah PDF gitu ya. Nah seperti itu yang kalian kirim. Kemana mau dikirim ini Pak? Dikirim minggu depan. Dan minggu depan akan saya kirimkan link upload tugas kalian. Nah paham ya? Jadi kalian nggak perlu ngeprint di sini ya. Nah seperti itu. Jadi kalian nggak perlu ngeprint ya. Kalian harus ngetik aja di sini ya, ketik aja. Dan juga tidak ditulis ya, nggak ada bikin makalah nulis-nulis lagi ya. Nggak seperti di sekolah lagi yang biasa kalian menemukan di manual gitu ya.
Nah, kalian ketik, kemudian kalian ekstrak menjadi file PDF. Laporan nanti saya kirimkan link uploadnya minggu depan, hari Jumat minggu depan. Paham ya tugasnya? Nah, jadi kalian nggak perlu ngeprint ya, nggak perlu ngeluarin biaya. Nah, seperti itu. Saya rasa cukup ya. Saya rasa cukup. Oke. Udah 1 jam ya. Silahkan dipahami materi ini. Kalau tidak paham diulang lagi. Kalau ada yang membingungkan silahkan di komen aja di bawah ya. Dan jelas sama tugasnya gitu ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.